Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Zarhan. Di sini, saya berperan sebagai team leader. Tugas saya sebagai team leader adalah mengatur kerja tim, memberikan konsep dasar, serta membimbing tugas tim. Dan di luar itu, hobiku ngapain aja ya? Tentu aja, olahraga basket, dengerin musik, haha. Selanjutnya, saya akan perkenalkan anggota tim saya. Halo, saya Fariko Bintaro dan saya berperan sebagai back-end developer pertama. Tugas saya di tim ini adalah membuat susunan algoritma di lingkup siswa. Dan hobi saya mendengarkan musik. Di tim ini saya nggak sendirian nih, saya juga punya partner. Ini dia. Yo, what's up guys? Kenalin, nama saya Martin Yeskil dan saya di sini berperan sebagai front-end developer 1 atau partner dengan Valen. Tugas saya adalah merancang sebuah desain untuk tampilan UI. Hobi saya ini, saya suka bermain basket dan saya suka juga menonton pertandingan basket. Halo teman-teman, kenalin, nama saya Muhammad Sofyan. Saya berperan sebagai back-end developer 2 yang bertugas untuk menyusun sebuah algoritma keuangan sekolah di lingkup guru. Jika kalian tanya hobi saya apa, sudah jelas mendengar musik dan menonton video sinematik. Hai guys, perkenalkan nama saya Fitriani Ahmad. Hobi saya adalah menggambar, baik digital maupun manual, serta mengedit video dan foto. Itu sebabnya saya bertugas sebagai front-end developer 2 yang mendesain dan menyusun user interface dari algoritma yang dibuat oleh rekan saya, Sofyan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah algoritma sync up siswa pembayar. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memasukkan username, password, nomor HP, dan nomor rekening. Yang ketiga, sistem mengirim kode verifikasi ke nomor HP lewat notifikasi. Pengguna memasukkan kode yang dikirim. Lalu, yang keempat, pengguna memilih kategori siswa dan subkategori pembayar. Lalu yang kelima, pengguna berhasil sync up dan masuk ke beranda. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah algoritma sebagai pembayar. Pengguna membuka aplikasi. Kedua, pengguna memilih fitur scan. Yang ketiga, pengguna menggunakan mode kamera, lalu scan QR code yang disediakan. Yang keempat, sistem menerima data pengguna dari aplikasi yang sesuai dengan data siswa di sekolah, lalu memindahkan nominal ke rekening tujuan atau QR code. Maka pembayaran selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sync up sebagai bendahara di aplikasi S-Wallet. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memasukkan username, password, nomor HP, dan nomor rekening, lalu klik lanjutkan. Yang ketiga, sistem mengirim kode verifikasi dan nomor HP lewat notifikasi, lalu pengguna memasukkan kode yang telah dikirim, lalu klik lanjutkan. Yang keempat, pengguna memilih kategori siswa dan subkategori pembayar, lalu klik lanjutkan. Yang kelima, pengguna mengisi NIS dan NISN berserta kode bank yang tadi berikan dari pihak bank. Yang keenam, pengguna berhasil sign up dan masuk ke beranda. Laporan keuangan. Fitur ini berfungsi untuk bendahara yang ingin melihat data siswa yang sudah membayar uang kas, yang belum, ataupun yang sudah membayar tapi masih belum lunas. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur ini. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memilih fitur laporan keuangan. Yang ketiga, pengguna akan ditampilkan tabel kas dengan nama-nama pembayar beserta dengan status bayarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur terima pembayaran.
Fitur ini berfungsi untuk bendahara yang ingin menarik uang kas dari siswa agar lebih mudah. Jadinya, fitur ini akan menarik uang kas dari siswa melalui QR Code. Oke, langsung saja cara menggunakan fitur ini. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna menggunakan fitur terima pembayaran. Yang ketiga, pengguna menginput nominal yang ingin dibayar oleh pembayar. Yang keempat, sistem akan mengenerate QR Code. Yang kelima, pembayaran men-scan QR Code, lalu pembayaran berhasil. Kita bahas cara login pengguna di aplikasi yang berperan sebagai guru biasa. Yang pertama, pengguna pastinya membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memasukkan username, password, nomor handphone, dan nomor rekening. Setelah itu, kode verifikasi akan diberikan ke nomor handphone pengguna dan siap diisi. Yang keempat, pengguna memilih kategori dan subkategori sebagai guru. Yang kelima, pengguna mengisi NIP dan NIK yang valid. Setelah berhasil sign up, pengguna langsung masuk ke beranda aplikasi. Nah, untuk lingkupnya, guru biasa hanya memiliki satu fitur saja, yaitu fitur scan. Untuk algoritmanya, pertama, pengguna membuka aplikasi. Kedua, pengguna memilih fitur scan atau pindai. Yang ketiga, pengguna menggunakan mode kamera lalu scan QR Code yang disediakan oleh sistem. Yang keempat, sistem menerima data pengguna dari aplikasi yang sesuai dengan data siswa sekolah, lalu memindahkan nominal ke rekening tujuan. Yang kelima, sistem memproses pembayaran, lalu pembayaran selesai. Nah, untuk yang terakhir adalah sign up buat guru kantin. Untuk algoritmanya, yang pertama, pengguna pastinya membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memasukkan username, password, nomor handphone, dan nomor rekening. Selanjutnya, kode verifikasi akan otomatis diberikan kepada si pengguna. Dan pengguna memilih kategori guru dan subkategori pengelola kantin. Dan yang kelima, pengguna mengisi NIP atau NIK dan selanjutnya mengisi kode bank yang valid. Yang terakhir, setelah berhasil sign up, pengguna langsung masuk ke beranda aplikasi. Nah, sekarang giliran lingkup untuk si guru kantinnya. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi tentunya. Yang kedua, pengguna menggunakan fitur yang namanya terima pembayaran. Dan yang ketiga, pengguna menginput nominal yang ingin dibayar oleh si pembayar. Yang keempat, sistem akan mengenerate QR Code dan si pembayar men-scan QR Code tersebut dan pembayaran selesai. Dari kelas 10, saya memulai peluang untuk mempelajari basic dari IT. Kelas 11 ke depannya, saya ingin mengasah skill basic IT saya dengan lebih lanjut sampai mencapai tingkat atas. Sampailah di kelas 12, saya akan membuktikan skill IT yang sudah saya asah dari kelas 10 dan kelas 11. Setelah lulus, saya ingin melanjutkan pendidikan kuliah sebagai opsi sekunder serta mencari lapangan kerja di bidang profesi yang sesuai sebagai opsi primer. Kalau tujuan hidup gue sih ya, yang pertama ya pasti ngebahagiain orang tua. Yang kedua palingan setelah lulus dari sekolah ini, kalau bisa dapat kuliah negeri ya gue kuliah. Kalau nggak dapet ya palingan dari kerja. Kalau dari kerja kalau dapet ya palingan berusaha. Ya itu doang sih kalau gue mah. The point of my life. Apa sih tujuan hidup saya? Yang pertama, pastinya ngebanggain orang tua. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban di sekolah, dari kelas 10 ini sampai ke kelas 12 nanti. Saya juga sudah menentukan bahwa saya akan kuliah dengan kerja sampingan yang saya sukai, dengan menjadi video editor atau sinematik. Mungkin. Tujuan hidup saya pada kelas 10 ini tentu banyak. Salah satunya mempelajari ilmu-ilmu serta menguasai komputer. Karena pada saat kelas 7, saya suka hal-hal yang berbau komputer. Dan pada kelas 11 nanti saya akan mencoba lebih rajin belajar agar dapat
mencapai hasil yang maksimal. Lalu di kelas 12 nanti, saya harus belajar lebih baik lagi agar dapat lulus dengan nilai dan prestasi yang membanggakan. Dan setelah lulus, saya memiliki 2 opsi, yaitu bekerja dan kuliah.